Halo bre, balik lagi di channel ini. Kali ini gua akan membahas film edukasi, yaitu Dua Garis Biru. Video ini mengandung spoiler ya. Oke, gak usah basa-basi, langsung saja ke filmnya. Film dimulai berada di sekolah SMA Budi Pelita. Pemeran utama film ini adalah Bima dan Dara. Di kelas seorang guru sedang membacakan hasil nilai ulangan. Nilai-nilainya sangat beragam, dari yang bagus sampai yang bobrok. Bima mendapatkan nilai bobrok, sedangkan Dara sebaliknya. Setelah pulang, mereka pergi ke rumah Dara. Mereka di sana bersenang-senang dan bercanda sukaria. Saat itu rumah Dara sangat sepi. Ayah ibunya tidak ada di rumah. Dan pada kesempatannya mereka melakukan itu. Setelahnya Dara meminta Bima agar merahasiakannya dari orang-orang. Di malamnya mereka serta teman-temannya makan seafood di pinggir jalan. Ketika hendak mau makan, Dara merasa mual-mual. Melihat itu, Bima langsung mengantarkannya pulang saat itu. Menurut ibunya, ia hanya alergi sama kerang. Merasa baik-baik saja, Bima pamit pulang kepada ibunya. Setelahnya, Dara kepikiran bahwa dirinya akan hamil dikarenakan Dara tidak datang bulan akhir-akhir ini. Ia mencoba membuktikannya membeli tes pack. Karena malu, Bima memesannya lewat via Gojek. Dara ternyata hamil dan ia membuktikan itu kepada Bima. Mereka berdua tidak seperti biasanya ketika di sekolah. Dara hanya merenung kepikiran menyendiri di ruang UKS dan Bima seakan-akan menghindar dari Dara. Setelah di rumah, ibunya Bima heran kenapa Bima pulang tidak membawa motornya. Ia berdalih menjawab lupa katanya. Seakan tidak percaya begitu saja, ibunya menuduhnya macam-macam. Merasa kesal dan stres, Bima pergi ke kamarnya. Bima hanya bisa merenung menangis memikirkannya. Tetapi ayahnya mensupportnya agar tegar menjalani percintaan. Karena yang ayahnya tahu bahwa Bima sedang putus cinta. Di sisi lain, Dara mencari info di internet tentang tahap kehamilannya. Bima datang menemui Dara untuk meminta maaf kepadanya atas perilakunya tadi. Dara mengatakan berniat untuk menggugurkan kandungannya. Dan Bima langsung mencari info tersebut kepada teman-temannya. Setelah itu mereka bergegas menuju tempat yang dimaksud. Ketika itu Dara melihat Strawberry hancur berkeping-keping. Ia membayangkan bayinya seperti itu jika ia menggugurkannya nanti. Merasa dosa, ia langsung bersedih akan niatnya itu. Akhirnya mereka berdua memutuskan akan menyembunyikannya sampai lulus sekolah. Hari demi hari perutnya perlahan makin membesar. Mengetahui hal itu, Bima membelikan celana baru berukuran besar untuknya. Dalam keadaan seperti itu, Dara selalu berambisi ingin ke Korea untuk kuliah di sana. Sedangkan Bima ingin kuliah tetapi terhalang dana. Dan ibu ayahnya ingin dirinya langsung kerja ketika lulus. Saat di sekolah pada jam olahraga, Dara yang diam di luar lapangan terhantam tendangan bola. Ia merasa perutnya sakit hebat serta Dara keceplosan tentang bayi yang ia kandung, yang membuat orang-orang terkejut mendengarnya. Pihak sekolah langsung memanggil kedua orang tua Dara dan Bima. Mendengar hal itu membuat ayah Dara tidak bisa menahan emosinya. Bahkan ibunya Bima juga emosi melihat tindakan anaknya itu. Orang tua Dara mengharapkan dirinya agar ia merasa dipaksa melakukan itu sama Bima, agar ia bisa menuntutnya. Bahkan ibunya Bima merasa kecewa kepadanya, tetapi Dara bilang mereka melakukan itu atas sama-sama suka. Bima mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Kepala sekolah menegaskan bahwa telah mendeo Dara dari sekolah dengan beralasan demi nama baik sekolah. Tetapi orang tua Dara tidak menerima dan ingin menuntut sekolah, serta meminta agar Bima di-DO juga. Lagi dan lagi Bima hanya bisa menjawab dirinya akan bertanggung jawab. Dan ibunya langsung menamparnya. Sebagai hukuman, Dara dilarang pulang ke rumah oleh ibunya, lalu ikut pulang bersama Bima untuk sementara waktu. Dara terlihat asing dan bingung dengan suasananya. Setelah di rumah, Bima mengajaknya bicara. Dara hanya meminta agar dirinya tidak meninggalkannya. Di esokan harinya mereka pergi ke dokter untuk USG.
Dokter mengatakan bahwa Bima harus menjaga Dara agar ia tidak stres dikarenakan kehamilan Dara rentan keguguran, serta meminta Dara agar memakan makanan bergizi untuk bayinya. Setelah di sana orang tua Bima mengantarkannya Dara bahwa orang tuanya menjemputnya. Setelah di rumah, adiknya bernama Puput memberitahunya bahwa anak yang ia kandung akan diberikan kepada om dan tantenya. Mendengar hal itu, Dara tidak terima atas keputusan kedua orang tuanya. Mereka menjelaskan bahwa Dara dan Bima belum siap untuk merawatnya. Dara menegaskan bahwa dirinya dan Bima adalah orang tuanya. Merasa tidak adil, ia berniat memberitahu Bima soal itu. Bima memberitahu orang tuanya agar dia bisa menikahi Dara, supaya bayinya tidak diberikan kepada orang lain. Tetapi ayahnya bingung bahwa kakaknya Bima juga akan menikah dalam waktu dekat. Tetapi ibunya tetap kekeh harus menikahkannya Bima, dikarenakan sudah merasa malu diomongin para tetangga. Setelah itu kakaknya Bima datang dari Bandung, bernama Dewi. Ia marah-marah kepada Bima bahwa ia telah menghancurkan rencananya untuk menikah dalam waktu dekat. Bima hanya bisa meminta maaf kepadanya. Keesokannya keluarga mereka niat melamar Dara. Di sana ibunya Dara enggan menemui kedatangan keluarga Bima dengan beralasan belum siap. Tetapi ayahnya menegaskan bahwa ini sudah terlanjur. Dan akhirnya keluarga Bima tiba di sana. Ayah Bima mengatakan kedatangannya secara tiba-tiba hanya untuk melamar Dara. Di selang pembicaraan itu, adiknya datang meminta segera cepat-cepat pergi. Dan malunya keluarga Bima sudah hadir di sana. Dan tiba saatnya di hari pernikahan mereka. Pernikahan itu berlangsung di masjid yang dihadiri orang-orang serta keluarga. Setelah resmi menikah, mereka tinggal serumah. Dara menegaskan bahwa Bima harus terus melanjutkan sekolahnya. Dan tiba-tiba ayah Dara meminta Bima tidur di sofa. Setelah lama tidak ke sekolah, akhirnya Bima sekolah lagi. Ayah Dara memberikan sebuah pekerjaan. Pada setiap Sabtu Minggu, Bima bekerja sebagai pegawai restoran. Tempat restoran itu adalah milik ayahnya Dara. Sehari-hari kegiatan Bima bersekolah dan bekerja. Melihat itu, ayah Dara meminta agar Bima fokus sekolah saja. Tetapi Bima menyanggupi hal itu sekaligus. Tetapi Dara meminta agar Bima fokus sekolah dan tidak bolos agar mendapat nilai bagus untuk menuju jenjang kuliahnya. Tetapi Bima bilang bahwa ia bolos agar bisa bekerja mendapatkan uang. Disinilah keegoisan Bima menurut pandangannya sendiri merasa dirinya paling benar. Setelahnya pertengkaran itu, Bima pamit pulang ke rumah orang tuanya. Setiap pagi Dara berjalan-jalan sambil mendengarkan kosakata bahasa Korea. Tiba-tiba ibunya mengundang teman sekolahnya untuk datang menjenguknya. Tetapi hal itu membuat Dara kurang senang ketika cincin pernikahannya dipakai oleh temannya. Ketika Dara berkaca di cermin melihat bahwa air ASI-nya rembes, ia terheran-heran. Ibunya Dara mencoba menceritakan dahulu ketika mengandung ia merasakan apa yang Dara rasakan, serta menghiburnya dengan cara bernyanyi. Di lain harinya mereka semua pergi ke dokter kandungan untuk cek kehamilannya. Dokter menyatakan bayinya dalam keadaan sehat dan berjenis kelamin laki-laki. Setelahnya om dan tante Dara berkunjung untuk memastikan anaknya yang akan ia rawat. Tetapi Bima tidak setuju begitu saja. Dan Dara membujuknya agar ia bisa merelakan demi masa depan mereka. Bahwa Dara telah memutuskan setelah melahirkan ia akan bercerai dan berkuliah di Korea. Kedua belah pihak datang untuk membahas hal tersebut. Ibu Bima tidak terima bahwa anaknya harus bercerai begitu saja serta kehilangan cucunya. Setelahnya Dara sedang prepare perlengkapannya untuk ke Korea. Ayahnya mencoba mengajak Dara untuk membeli pakaian baju bayi. Tetapi ibunya melarangnya bahwa menurutnya hal itu sia-sia, bahwa om dan tantenya yang sudah menyiapkannya dan ibunya selalu berambisi agar ia kuliah di Korea secepat mungkin. Tapi ayahnya kesal bahwa jangan selalu berambisi anaknya berkuliah di Korea, karena ini menyangkut ibu dan anaknya. Ia meminta agar ibunya sedikit mengerti perasaan Dara.
Di sisi lain, Bima merasa bersalah kepada ibunya meminta maaf. Ibunya mengatakan bahwa Bima harus tegas mengambil keputusan karena dirinya adalah seorang ayah dari anak tersebut. Saat itu juga Bima mengantarkan makanan kerang seafood untuk Dara dan orang tuanya. Setelahnya Dara memutuskan bahwa bayinya akan diberikan ke ayahnya, yaitu Bima, tidak untuk om dan tantenya. Ibunya serta ayahnya memarahinya, menegaskan bahwa hal itu tidak bisa diganggu-gugat. Ia meluapkan perasaannya dengan menyiapkan sebuah puisi untuk anaknya, yaitu Adam. Nama tersebut diberikan oleh ibunya Bima. Tiba saatnya Dara hendak melahirkan. Ia menitipkan pesan bahwa anaknya harus diberikan kepada Bima agar ia bisa membuat kenangan kepada ayah dan ibunya nanti. Dan Dara berjuang mati-matian melahirkan. Tetapi dokter meminta agar Dara dioperasi segera dikarenakan ada komplikasi pendarahan yang bisa menyebabkan dirinya meninggal. Tetapi jika sudah dioperasi, Dara tidak bisa mempunyai anak lagi di kemudian hari dikarenakan harus pengangkatan rahim. Dan Bima harus memutuskan segera mungkin. Dan akhirnya ia memberikan keputusan agar dokter segera mengoperasi Dara. Mendengar hal itu, kedua orang tua mereka hanya bisa pasrah dan menangis, serta berdoa agar berjalan lancar. Bersyukur Dara berhasil selamat dan bayinya sehat. Bima meminta maaf kepadanya yang telah menyetujui operasi itu, tetapi Dara tidak mempersalahkan hal itu. Ia bilang kehadiran Adam adalah segalanya. Dan akhirnya Dara pamit kepada keluarga Bima, serta menyerahkan Adam untuk menjadi hak asuh keluarganya. Dara terlihat tidak tega meninggalkan Adam dan Bima, tetapi keputusan itu sudah bulat demi masa depannya. Dan film pun berakhir. Kesimpulannya, pelajaran yang dapat kita ambil hikmahnya adalah film ini sangat menampar keras para orang tua agar mengajarkan anaknya dengan benar serta mendidiknya secara agama, dan meminta pihak sekolah agar lebih banyak mengajarkan tentang reproduksi. Karena jika sudah seperti itu, semua harapan akan pupus begitu saja dan bisa sangat berdampak kepada pelakunya, seperti akan dikeluarkan dari sekolah, menjadi topik hangat para tetangga, dan pastinya membuat malu orang tua. Tak punya masa depan juga, apalagi dosa di dalam ajaran agama. Bagi kalian, jika berpacaran, harap menjaga etika dan kemaluannya, bahwa siapapun orang berzina maka akan berdampak buruk ke depannya. Kalau bisa, pacaran yang sehat saja. Oke? Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Kita akan bertemu di next video. Bye.